terus terang selama karir kayaknya saya baru bertugas di kantor yang tempat parkirnya itu asik banget gitu. Ya karena dengan aplikasi ini seluruh pegawai seperti saya katakan tadi bisa melihat, memantau progres bagaimana penerimaan real time. Halo kawan pajak semua, jumpa lagi dengan saya Koko, kali ini dengan podcast Mbak Imbai. Podcast Mbak Imbai kita pada hari ini masih dengan tema yang sama, yaitu pembangunan zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani untuk Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Sri Andahyani. Dan pada kali ini narasumber kita juga tidak kalah luar biasa. Kali ini bukan ibu lagi, tapi kali ini yang hadir adalah seorang bapak. Beliau adalah Bapak Eman Eliab yang merupakan Kepala Bidang PEP untuk Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Dan peranan beliau dalam pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi untuk Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah juga sangat penting. Untuk itu langsung saja kita sapa beliau. Bapak sehat hari ini? Sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Bapak untuk dalam tim pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi untuk Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Bapak berada di posisi apa Pak? Baik, terima kasih Mas. Jadi mungkin saya kenalkan dulu ya. Baik. Saya dalam hal ini selaku Ketua Subtim Penataan Tata Laksana. Kalau sehari-hari saya kan Kepala Bidang PEP gitu. Tapi Siap. untuk tim ini saya ditugaskan oleh pimpinan untuk memimpin Subtim Penataan Tata Laksana. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa setelah satu institusi memperoleh predikat ZIWBK, Siap. singkatannya apa coba? Zona integritas wilayah bebas dari korupsi Pak. Baik Mas Koko, saya selaku Ketua Subtim Penataan Tata Laksana dalam pembangunan ZI BPPM di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, tentunya kita ada target-target prioritas dari Subtim kami, yaitu Subtim Penataan Tata Laksana. Target prioritas itu yang pertama terkait dengan SOP. Bagaimana kita berbicara standar-standar operasional yang ada, kemudian bagaimana nanti kita berbicara bagaimana membangun sebuah kantor yang berbasis elektronik, baik itu proses bisnis maupun pelayanan kepada masyarakat, yang sering kita sebut e-office atau di regulasi kita sebut sebagai SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kemudian yang terakhir, dalam subtim kami, bagaimana kami membangun sebuah proses keterbukaan informasi publik. Jadi ada 3 prioritas yang kami bangun atau target dari prioritas subtim kami. Begitu Mas Koko. Oke, baik. Iya. Informasi yang cukup menggembirakan buat kita semua Pak. Tadi disampaikan ada 3 hal yang menjadi target prioritas, SOP, betul. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ya, SPBE. Mungkin dulunya kita kenal e-office ya Pak Iya, ya. dulu kerennya terkenal e-office ya. Ya. Terus yang terakhir ada keterbukaan informasi publik. Mungkin bisa kita kupas satu persatu Pak ya. Yang boleh, Mas. pertama SOP nih Pak. Terkait SOP, kira-kira SOP ini kan kalau yang kita ketahui biasanya SOP itu turun dari kantor pusat Pak ya. Nah, terkait SOP ini apakah dari SOP yang sudah disusun oleh kantor pusat kita, kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, apakah itu ada dari pihak kita, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, utamanya Bapak dari Subtim Tata Laksana, berusaha untuk memperbarui SOP tersebut menjadi lebih baik lagi,
atau mungkin ada SOP-SOP yang sebelumnya belum ada, kemudian diusulkan untuk ada, atau mungkin ada hal-hal di luar pekerjaan-pekerjaan kita yang rutin, kemudian dibikinkan SOP untuk, istilahnya untuk menjadi budaya, menjadi kebiasaan kita dalam bekerja dan berorganisasi sehari-harinya. Baik Mas Koko, jadi begini, SOP itu di awalnya itu ditetapkan atau disusun oleh kantor pusat, Direktorat Jenderal Pajak, yang kemudian harus dilaksanakan oleh kantor-kantor di bawahnya, dalam hal ini Kanwil. Dari setiap tusi yang ada tentunya ada SOP. Bagaimana mengukur sebuah standar dari operasi atau proses bisnis harus ada ukurannya. Di situ jelas ada flowchart-nya, ada periodisasi kapan diselesaikan, alat-alat kerjanya, siapa yang terlibat, pasti detail sudah ditentukan oleh kantor pusat. Namun secara periodisasi semesteran kita mengusulkan atau sebut saja refinement SOP lah begitu ya, nggak masalah ya. Refinement itu kan bisa usulan perbaikan, bisa pengurangan, bisa menghilangkan, bisa menambah, bisa apa saja. Itu sudah kita lakukan usulan-usulan untuk memperbaiki atau usulan-usulan tadi terkait dengan SOP ke kantor pusat. Periodisasinya semesteran. Kita minta masukan dari masing-masing unit kerja ataupun bidang ataupun unit-unit kerja vertikal di KPP ataupun KP2KP kita minta masukan. Namun ada SOP lokal yang kita buat, yang kita ciptakan, yang tadi Mas Koko bilang barangkali untuk mendukung budaya, ya kan? Di Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, kalau saya lihat parkirnya keren. Nah, terus terang, selama karir kayaknya saya baru bertugas di kantor yang tempat parkirnya tuh asik banget gitu. Ada tempat parkir sepeda yang dipisah dengan apa namanya? Dengan sebuah penataan yang luar biasa, diutamakan ada tempat parkir sepeda motor khusus cewek. Di situ kita buat sebuah SOP penataan parkir kendaraan. Kayaknya sederhana tapi ternyata hasilnya bagus gitu ya. Kemudian ada juga SOP terkait dengan keselamatan kerja. Ini untuk SOP-SOP yang lokal yang kita bikin, kita ciptakan. Seperti bagaimana penggunaan kompor di pantry atau dapur kita. Kita kan pakai kompor listrik kan, karena ada SOP tertentu bahwa di kantor nggak boleh menyalakan api dan sebagainya. Termasuk penggunaan smoking area di balkon kantor kita, di beberapa lantai kita gunakan. Jadi itu pun kita apa namanya, kita susun dalam sebuah SOP yang kita sebut sebagai SOP lokal itu. Sebenarnya hanya untuk membedakan aja dengan SOP TUSI. Tapi kalau untuk SOP TUSI, tugas dan fungsi dari masing-masing bidang, bagian atau KPP, kita usulkan juga ada beberapa perbaikan dan itu sudah kirimkan. Tentunya untuk mendukung bagaimana akuntabilitas ataupun perbaikan-perbaikan kinerja di kantor kita. Seperti itu Mas Koko. Oke, terima kasih sekali Bapak. Ya. Berarti perbaikan SOP ini tidak hanya untuk internal kantor, tetapi manfaatnya juga dapat dirasakan oleh kawan pajak semua. Oh iya dong. Iya. Karena kalau terkait TUSI, otomatis penyelenggaraan pelayanan yang baik dari kantor pajak atau Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah dalam hal ini, otomatis hasilnya dan manfaatnya akan dirasakan oleh kawan pajak kita semua, begitu Pak ya? Iya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya nih Pak. Kan tadi udah SOP udah, sekarang kita berarti lanjut ke SPBE, berarti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang dulu biasanya kita kenal dengan e-office. Nah, bagaimana SPBE atau e-office ini dijalankan di Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Pak? Karena kan kalau kita lihat kondisi demografis maupun kondisi geografis kan tantangannya ini sangat luar biasa sekali, Pak. Oke Mas Koko, jadi mungkin saya awali dulu sebuah informasi bahwa Direktorat Jenderal Pajak sudah memiliki berbagai aplikasi yang tadi disebutkan berbasis elektronik, baik untuk proses bisnis internal
maupun pelayanan kepada masyarakat. Namun untuk mendukung itu kami pun punya beberapa inovasi dalam rangka penggunaan aplikasi-aplikasi yang nanti mungkin akan bisa kita paparkan lagi lebih detail ya. Tapi intinya bahwa dengan transformasi cara kerja berbasis IT tentunya akan meningkatkan cara kerja kita yang semakin efektif dan efisien. Nah, begitu. Contohnya, kita bisa menyajikan data real time. Kemudian aplikasi itu bisa kita bangun semakin user friendly. Nah, itu kan inovasi-inovasi yang kita ciptakan. Tentunya sekali lagi di awal tadi saya katakan bahwa itu untuk mendukung aplikasi ataupun apapun namanya yang berbasis elektronik yang sudah dibuat oleh kantor pusat. Begitu Mas Koko. Oke, Jadi ada semacam inovasi. Inovasi berarti. Baik. Berarti SPBE yang telah dijalankan oleh Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah ini bisa kita simpulkan bahwasanya semakin lama semakin canggih gitu ya Pak ya. Oh iya. Inovasinya semakin lama semakin canggih, yang otomatis tujuannya adalah untuk memudahkan kawan pajak semua dalam mendapatkan layanan perpajakan yang disediakan oleh Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Oke. Sebenarnya saya tertarik dengan inovasinya ini Pak. Tapi nanti dulu karena tadi kita mau bahas yang 3 hal ya. Yang 3 hal ini tadi SOP, SPBE, kemudian keterbukaan informasi publik ya Pak ya. Ini keterbukaan informasi publik ini terkait sekali dengan namanya akuntabilitas ya Pak ya. Nah, ini hal-hal apa saja Pak yang telah dilakukan selama pembangunan ZI WBBM di Kalimantan Selatan dan Tengah ini, yang sudah dilakukan itu apa saja demi mendukung keterbukaan informasi publik itu tadi Pak? Baik Mas Koko, jadi untuk yang terkait dengan keterbukaan informasi publik tentunya kita sudah punya regulasinya dari kantor pusat. Demikian pula proses bisnis kita kepada instansi vertikal di bawah kita, seperti kepada KPP maupun KP2KP secara rutin Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah melakukan semacam monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan keterbukaan publik yang sudah dilakukan oleh unit-unit vertikal maupun oleh kita sendiri. Itu yang pertama. Kemudian di Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah juga sudah memiliki sebuah tim untuk mengelola medsos. Ya, hari gini nggak ada medsos kan lucu juga gitu kan. Kalau zaman saya muda mungkin koran gitu Mas ya. Kalau sekarang harus medsos lah. Harus medsos. Memiliki tim pengelola medsos seperti Instagram, Twitter, kemudian Facebook, YouTube dan sebagainya. Yang antara lain di situ dikelola dengan baik untuk menyampaikan berbagai macam informasi yang publik harus tahu. Demikian pula kita bisa sampaikan data. Kan ada data yang Kanwil ada data yang masyarakat atau kawan pajak harus tahu. Baik. Seperti penerimaan pajak nggak masalah itu kan data publik ya, sampai saat ini berapa kan sering Pak Kanwil konversi pers dan sebagainya, itu nggak masalah. Kemudian acara hari ini ya yang kita kasih Baimbe Podcast ya, itu kan juga salah satu sarana untuk menyampaikan sebuah informasi agar tercipta sebuah keterbukaan informasi publik. Atau melalui media lain seperti email blast dalam pelayanan kita atau WA, WhatsApp blast, ataupun melalui media cetak yang tetap kita lakukan ketika kita akan menyampaikan sebuah informasi kepada publik. Mungkin itu. Oke, Iya. berarti ini udah sangat terbuka sekali Pak ya, Iya. bahasanya udah sangat terbuka sekali bagi kawan pajak yang ingin mendapatkan informasi dari Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Mungkin untuk kawan pajak milenial bisa langsung DM ke akun-akun sosial media milik Kanwil Pajak DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Nih ada di bawah nih ya, ada di bawah, jadi bisa langsung di-add. Jadi informasi-informasi terkini nanti terkait aturan-aturan perpajakan bisa kawan pajak terima dari akun-akun media sosial tersebut.
Wah, ini sangat luar biasa sekali, Pak, ya. Kemajuan teknologi ternyata dimanfaatkan dengan sangat baik oleh, Subtim Manajemen Tata Laksana, begitu ya, Pak, ya? Iya, Oke. Nah, kembali lagi, Pak, karena saya tadi terkait dengan inovasi, Pak. Ini sepertinya luar biasa sekali kantor wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah ini tidak hanya, istilahnya bersandar kepada kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak terkait aplikasi-aplikasi yang memang sudah disusun untuk membantu tugas dan fungsi Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, tetapi juga rupanya membuat inovasi-inovasi lain, aplikasi-aplikasi lain yang bisa lebih membantu lagi dalam penyelenggaraan TUSI. iya. Bisa diceritakan nih Pak, inovasi apa saja nih Pak yang sudah dibuat, yang intinya membantu TUSI dan pastinya membantu untuk pelayanan lebih baik kepada kawan pajak semua. Baik, Mas Koko. Jadi inovasi atau aplikasi yang kita bangun sudah banyak, tapi kita memiliki beberapa unggulan. Iya, Unggulan. udah banyak. Nanti kalau sebutin semua nggak cukup Nggak waktunya gitu cukup ya. waktunya, Iya. benar. Ya kita sebut saja kita memiliki unggulan. Di mana aplikasi ini yang pertama kita pakai untuk proses bisnis kita, yang kedua untuk pelayanan ke eksternal, ke masyarakat ataupun ke kawan pajak gitu dan wajib pajak semua. Jadi yang pertama adalah kita sebut aplikasi Bekantan. Ini filosofinya mengambil dari nama hewan khas yang ada di Kalimantan, Mungkin ini yaitu udah kita Bekantan. Nah, ini jadiin dia. ikon ya Pak Wah, ya. inilah Wah. ini bekantannya ya. Ini ikon ataupun hewan khas di Kalimantan. Bekantan ini berbicara tentang banyak modul yang membantu proses bisnis internal kita. Kemudian ada juga Gasan Pian. Gasan Pian ini juga banyak berisi hal-hal yang sifatnya proses bisnis internal. Jadi mungkin bukan untuk masyarakat ya. Jadi mungkin kita nggak perlu jelasin detail kan, itu kan proses bisnis kita. Masyarakat nggak berkepentingan dengan itu yang mereka butuhkan. Kemudian ada Bungas. Nah, Bungas ini sebuah aplikasi di bidang KBP, keberatan banding dan pengurangan. Ini ada manfaatnya untuk kawan pajak, untuk masyarakat wajib pajak yang mengajukan keberatan ataupun non keberatan, mereka bisa men-tracking sudah sampai mana prosesnya. Ini bermanfaat untuk eksternal juga dan tentunya banyak yang bermanfaat untuk proses bisnis internal. Karena di situ membantu pemantauan kita bagaimana proses keberatan itu sampai mana, itu bisa untuk warning buat para petugas internal kita. Kemudian Kantania Penerimaan. Nah, Kantania Penerimaan ini sebuah aplikasi yang berbasis WA ya, di mana kita bisa secara real time mengetahui penerimaan kita dari berbagai kategori, mau dari jenis pajak, mau dari sektor, mau wilayah, mau KPP mana, kita bisa secara real time ada di HP kita, sehingga kita bisa manfaatkan untuk dimanapun kita berada untuk mengevaluasi ataupun kalau ada permintaan-permintaan. Nah, kemudian ada lagi Kantania Layanan. Kantania Layanan juga berbasis WA, betul ya? Berbasis WA. Ini bisa digunakan oleh masyarakat untuk menanyakan berbagai informasi-informasi yang bisa kita berikan. Atau mungkin bisa ditantumkan ya di bawah Baik sini Pak. untuk nomor Kantania Layanan. Nanti kan para pemirsa bisa bisa mencoba layanan apa yang bisa kita berikan. Kemudian ada PBB Pian. Ini maksudnya adalah sebuah modul yang menampilkan bagaimana administrasi pengelolaan pajak bumi dan bangunan P5L ya, dari mulai awal yaitu bagaimana wajib pajak menyampaikan ISPOP atau surat pemberitahuan objek pajak, sampai dengan penerbitan SPPT, sampai dengan pengawasannya apakah sudah bayar atau belum, sampai dengan bagaimana ketetapan itu diajukan keberatan atau tidak. Kalaupun sudah ada keberatan, keputusannya bagaimana, jadi petugas bisa mengawasi secara end to end gitu. Itu untuk aplikasi internal kita tentunya.
Ini sebagai aplikasi pendukung, walaupun aplikasi dari kantor pusat sudah ada, seperti SIDJP9 dan sebagainya. Kemudian Ulun Gajah ini adalah aplikasi untuk internal pegawai, untuk pelayanan kepada para pegawai terkait dengan penghasilan ya. Betul ya. Sebagai contoh misalnya saya mau pinjam kredit bank gitu kan, jadi tidak perlu minta-minta ke bendahara, penghasilan saya tinggal nyetak sendiri. Ataupun kalau istri minta gitu ya. Atau calon Itu yang istri minta terpenting gitu Pak, kan, itu yang itu kan terpenting. yang muda-muda gitu kan. Itu bisa kita cetak sendiri. Yang terakhir unggulan kita sebenarnya banyak, tapi unggulan kita yang terakhir adalah IPK, Inovasi Pengelolaan Kinerja. Bagaimana setiap pegawai bisa menginput apa yang sudah dia lakukan seperti masuk ke tim-tim ad hoc supaya terrekord bahwa ada sebuah kinerja tambahan selain kinerja utama atau iku-iku dari masing-masing pegawai. Mungkin itu. Wah, ini luar biasa Masih banyak sekali. lagi tapi mungkin lain waktu lah ya kita Waduh, ini sampaikan. ternyata belum semua yang disampaikan oleh Bapak Eman. Ini udah membuat kita tercengang ya kawan pajak semua. Ternyata inovasi-inovasinya cukup banyak sekali yang tentunya mendukung akuntabilitas Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah dalam menjalankan tusinya memberikan pelayanan kepada kawan pajak semua. Dan aplikasi-aplikasi ini ternyata tidak hanya untuk membantu institusi, tapi juga memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pegawai di Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, dan juga tentunya memberikan pelayanan yang dari hari ke hari semakin baik kepada kawan pajak semua. Oke, ini sangat kita beri apresiasi yang sangat luar biasa sekali ini Pak. Kemudian saya tertarik dari aplikasi-aplikasi unggulan yang Bapak sampaikan tadi, saya tertarik dengan Kantania penerimaan tadi ya Pak ya. Kantania penerimaan yang bisa mengakses penerimaan real time kapanpun, dimanapun ini Pak. Wah ini sangat menarik sekali. Sebenarnya apa yang melatar belakangi sampai dibuatnya aplikasi tersebut Pak? Ya, Mungkin bisa diceritakan sejarah singkatnya. ya. Artinya Mas Koko tertarik dengan Kantania penerimaan gitu Iya. ya. Iya. Selain Kantania penerimaan untuk eksternal ada juga Kantania pelayanan, nanti boleh Kantania saya Iya, sebutkan bisa juga. Pak sekalian diceritakan. Artinya Pak. Kantania penerimaan itu menjadi sesuatu yang menarik karena pertama tentunya bisa bisa diakses lewat HP karena dia WA. Sebenarnya lewat WA pun bisa gitu kan. Tapi karena HP kan bisa dibawa kemana-mana. Kenapa nih disebut sebagai sesuatu yang bisa dikatakan tadi apa istimewa atau apa tadi? Istimewa. Istimewa gitu ya. Ya karena dengan aplikasi ini seluruh pegawai seperti saya katakan tadi bisa melihat, memantau progres bagaimana penerimaan real time. Seperti saya sebutkan tadi misalnya saya hari ini ingin melihat penerimaan kantor A sampai berapa, pencapaiannya berapa persen, berapa rupiahnya bisa. Kemudian sektor mana yang menjadi unggulan ataupun sektor dominan yang menjadi penerimaan dominan di Kanwil kita sampai dengan hari ini, sektor mana saja kita bisa lihat di situ, atau per jenis pajak juga bisa, per wilayah juga bisa, misalnya Kalimantan Selatan saja, Kalimantan Tengah saja, atau dua-duanya bisa. Jadi cukup membantu pegawai untuk bisa melihat tentunya dalam rangka monitoring dari mana saja, kapan saja, begitu. Kemudian yang tadi nggak ditanyakan, tapi saya perlu promosikan lagi juga, Kantania layanan. Kenapa Baik. saya sebut ini istimewa juga? Karena untuk masyarakat. Masyarakat. Ini kebetulan namanya diambil dari Pekantan, tapi kayaknya cewek ya, jadi jadi Kantania. Bekantan cewek. Kalau yang aplikasi Oke, Pekantan baik, tadi baik. kan cowok mungkin ya. Baik. Kalau yang aplikasi Kantania ini filosofinya barangkali cewek. Mungkin kalau kawan pajak mengakses nanti di situ logonya Pekantan tapi cewek ya. Betul ya? Betul. Dicoba aja nanti nomornya di sini nih. Dicoba. Jadi di situ menyediakan layanan real time bisa diakses oleh masyarakat dan kawan pajak juga tentunya di situ menyajikan beberapa layanan yang bisa kita jawab yang kawan pajak butuhkan, begitu. Begitu Mas Koko. Oke. Baik. Ini dari paparan yang Bapak sampaikan tentunya memberikan pencerahan dan memberikan pengetahuan tambahan bagi saya dan bagi kawan pajak semua tentunya
terkait inovasi-inovasi yang ada di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang tentunya mendukung proses akuntabilitas pekerjaan kita dan kemudian juga membantu proses pelayanan yang lebih cepat dan lebih mudah diakses oleh kawan pajak semua. Salah satunya tadi inovasinya antara lain adalah Kantania layanan dan kemudian tadi akses keterbukaan informasi publik melalui akun-akun media sosial milik Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah yang kawan pajak bisa akses di bawah ini ya untuk Kantania layanan dan akun-akun media sosial milik kantor wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Mungkin di akhir podcast kita ini Pak bisa diberikan closing statement terkait kegiatan Bapak membangun zona integritas wilayah bebas korupsi dan saat ini sedang kepada tahap zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, terkait hal tersebut kita minta closing statement-nya, apa mungkin harapan dan apa yang masih harus terus dilakukan oleh Subtim Tata Laksana. Baik, makasih Mas Koko untuk dalam rangka kita mencapai predikat ZIWBBM. Tentunya kita sudah berusaha dari tim kami juga dari tim Tata Laksana sudah berusaha untuk tadi membangun, kemudian bagaimana mereform, kemudian melakukan perubahan terhadap 3 komponen tadi, ada SOP, sistem pemerintahan berbasis elektronik maupun keterbukaan informasi publik. Tentunya kita perlu dukungan dari masyarakat, dari para wajib pajak, dari kawan pajak semua. Salah satu dukungan gampang kalau dari kawan pajak, akses alamat-alamat tadi. Ya, baik ada Instagram, kemudian Twitter, bisa mengakses Facebook ataupun YouTube. Begitu, betul ya, begitu ya. Silakan diakses, kemudian silakan dicoba juga kalau ingin mendapatkan informasi-informasi layanan dari Kantania layanan tadi dengan berbasis WA. Itu salah satu bentuk dukungan dari kawan pajak terhadap inovasi kami. Begitu Mas. Oke, Ya. terima kasih Bapak Eman Eliab selaku Kasubtim Tata Laksana untuk pembangunan ZIWBBM di kantor wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Demikian tadi untuk podcast Baimbai kita hari ini, kawan pajak semua. Sampai jumpa dengan saya Koko pada kesempatan lainnya. Pamit undur diri. Pajak kuat, Indonesia maju.